Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas 1 ini saya Angga Wahyu Wibowo pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman akan menjelaskan materi dari eh, inisiasi 1 hingga inisiasi 5. Izinkan saya share screen untuk menjelaskan materi tersebut. Baik, pada pengantar algoritma dan pemrograman inisiasi tahun 2 ini, yaitu yang pertama terkait struktur dasar algoritma, yaitu pertama sekuensial. Algoritma sekuensial sebagai berikut. Pertama, instruksi dikerjakan secara berurutan, tidak boleh melompati satu langkah perintah pun. Contoh, sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai pada langkah 20, tanpa melewatkan satu langkah pun. Contoh dalam flowchart dan struktur, kita bisa lihat pertama ada eh, flowchart ya di sini ya. Flowchart ada start, read, ada read lagi, calculate, dan print. Ya. Kalau di struktur seperti ini ya, menjelaskannya menggunakan group. Oke. Algoritma seleksi digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Contoh dalam flowchart dan struktur, pertama kita bisa mulai, kemudian ada read data, jika ada percabangan di sini ada ya, ini if usianya lebih dari 17, jika ya maka dia cetak silakan menonton. Jika tidak, dia akan cetak tidak boleh. Jadi ada sebuah percobaan ke sini dan ke sini. Ya, kalau ditulis mulai struktur, pertama mulai input usia. Jika usia lebih dari 17, maka Anda boleh menonton. Jika tidak, Anda tidak boleh menonton. Algoritma perulangan, banyak hal di dunia ini dilakukan berulang-ulang. Contoh, mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian, dan lain-lain. Dalam dunia algoritma, banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan. Contoh dalam flowchart dan struktur, ya, jadi di sini ada sebuah proses perulangan ya di sini. Mulai, kemudian deklarasi variabel dan inisiasi. Jika A plus 1, maka dia akan turun ke bawah, ada percabangan. Jika tidak, dia cetak A, kemudian dia akan kembali lagi ke proses ini. Tapi jika ya, dia akan langsung selesai. Oke. Kemudian ada eh, inisiasi tutorial 1. Mohon maaf ya, kembali ya ini. Ya, itu masih di pengantar algoritma dan pemrograman, masuk ke pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Definisi algoritma menurut pakar yaitu, menurut Al-Khwarizmi, algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Donald E. Knapp, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. David Bolton, yaitu algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Definisi algoritma menurut pakar, yaitu pertama, menurut Stone dan Knapp, algoritma adalah suatu seperangkat aturan yang tepat
mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturannya efektif, jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Menurut Andreevich Markov, algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi. Algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Contoh, ke Bogor bisa naik kereta, naik taksi, dan naik angkot. Algoritma merupakan keterampilan. Alasan menggunakan algoritma yaitu efisien, abstraksi, dan reusability. Pengertian program, program adalah suatu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Di sini ada program, ada sistem operasi, dan program aplikasi. Contohnya, sistem operasi itu yang Windows, Linux, kalau program aplikasi itu beberapa aplikasi. Bahasa programan adalah bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Yang terdiri dari bahasa programan tingkat rendah, bahasa programan tingkat menengah, bahasa programan tingkat tinggi. Kemudian, pengertian program dan bahasa programan. Programmer adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak atau pembuat aplikasi. Penyelesaian masalah dengan program, menganalisa masalah dan membuat algoritma. Dua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Tiga, mengeksekusi dan menguji program. Ada ekspresi, yaitu sebuah representasi dari sebuah algoritma. Di sini bisa direpresentasikan dengan flowchart dan pseudocode. Ciri dan manfaat belajar algoritma. Ciri pertama adalah ada input atau output, ada proses, berpola, dan logis dalam menghasilkan output. Prosesnya memiliki instruksi yang jelas, memiliki stopping rule atau titik berhenti. Manfaat yaitu meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analisis, penyelesaian masalah dengan cepat. Pedoman penyusunan algoritma, tidak ada urutan baku dalam menyusun algoritma. Yang ada adalah syarat tercapaian sebuah algoritma bila ada input, output, definiteness, finiteness, dan effectiveness. Kemudian ada flowchart. Flowchart adalah jenis diagram grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Contohnya, jika mencari kecepatan dan percepatan, ada jarak dan waktu, rumusnya V sama dengan S bagi T, atau A sama dengan T bagi T, maka bisa dituliskan flowchartnya seperti ini. Sudah mulai, deklarasi variabel, input nilai, proses, dan cetak. Keuntungan menggunakan flowchart, yang pertama komunikasi, analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, proper debugging, dan pemeliharaan program yang efektif. Terbatasannya yaitu logikan kompleks, perubahan atau modifikasi, reproduksi. Simbol pada flowchart, yang pertama determinator, menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Preparation digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Kemudian ada data, ada proses input dan output, proses, misalnya proses menghitung kecepatan di sini, decision atau keputusan, memutuskan dari kemungkinan yang ada, konektor, menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat, jadi tidak cukup halamannya. Arrow atau tanda panah, menyambung aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lain.
Kemudian ada delay digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses. Pedoman dasar dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Flowchart harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar dari. Untuk simbol keputusan, hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya, tetapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true atau false. Yang terakhir, simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Pedomannya dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Jadi ada urutannya dimulai deklarasi, input, proses, dan eh, selesai ya. Diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami plot. Contoh flowchart seperti ini. Kalau tidak cukup, maka menggunakan penghubung konektor dihubungkan dengan di flowchart selanjutnya. See, Struktur penggunaan kata dan kalimat dalam struktur yang dimengerti oleh orang atau program. Penggunaan bahasa boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti. Misalnya menggunakan if atau jika, count atau hitung, atau tambahkan, kalikan, atau kurangi. Struktur adalah deskripsi tingkat tinggi dan singkat yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin. Struktur sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Ya, contohnya seperti ini, struktur struktur ya. Struktur. Contohnya, struktur mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Ini bisa ditulis seperti ini ya, ada mulai, terus ada mencari bilangan ganjil, deklarasi, inisiasi awal, perulangan, hingga selesai. Oke, terima kasih. Bahan kelima, yaitu dasar programan Java, pengantar Java ya. Mengapa Java begitu diminati? Tren teknologi berkembang pada setiap tahun, banyak digunakan perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya, dukungan komunitas yang luas. Ya, ini mungkin akan dijelaskan di pertemuan berikutnya kalau nggak salah. Ini di program di web kedua ya. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tadi sudah belajar terkait saya sudah menyampaikan terkait pengantar algoritma dan program komputer. Kemudian ada struktur dasar algoritma, flowchart, dan struktur. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.